Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto, NIM 2110417536. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UTS Supply Chain Management. Ada dua soal yang diberi oleh Pak Adi Mursalin, yaitu yang soal A berkenaan dengan keaktifan di Instagram dan soal bagian B. Soal nomor 1 yang bagian A, apakah Anda aktif menonton video SCM di Instagram Bapak? Berapa video yang Anda tonton? Dan sebutkan dan jelaskan topik atau judul video yang Anda tonton di Instagram Bapak. Untuk jawabannya, saya tidak terlalu aktif menonton video supply chain management di Instagram Bapak karena susah untuk mencari videonya di Instagram Bapak. Saya juga belum ada menonton di Instagram Bapak, tetapi saya mencari referensi dengan menonton video supply chain management di YouTube. Nomor 2, apakah Anda memberi komentar terhadap video-video supply chain management yang Anda tonton di Instagram Bapak? Berapa jumlah video supply chain management yang Anda komen? Dan jelaskan isi dari komentar mengenai video-video supply chain management yang Anda tonton. Jawabannya, saya belum pernah memberi komentar video supply chain management di Instagram Bapak, sehingga saya belum bisa menjelaskan apa isi dari video di Instagram Bapak. Untuk kedepannya, saya akan mencari tahu video-video supply chain management di Instagram Bapak, serta saya akan memberi komentar di video-video tersebut. Nomor 3, manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video-video supply chain management di Instagram Bapak? Dan memberi komentar terhadap semua video supply chain management yang Anda tonton. Jawabannya, untuk video postingan di Instagram Bapak belum pernah saya tonton, tetapi saya pernah menonton video supply chain management di YouTube yang berjudul Supply Chain Management pada Perusahaan. Serta saya juga pernah menonton video supply chain management yang dibawakan oleh Profesor Nyoman Pujawan. Adapun manfaat mempelajari supply chain management yaitu 1. Menjaga hubungan bisnis antar perusahaan terkait, 2. Menjaga kepuasan dari customer, 3. Mencapai efisiensi biaya pada seluruh tahapan, dan keempat, memenangkan persaingan pasar. Soal bagian B yang berkenaan dengan teori supply chain management. 1. Jelaskan pentingnya supply chain management bagi perusahaan. Untuk jawabannya, dalam era modern ini, tingkat kesuksesan perusahaan diukur dari bagaimana perusahaan dapat memberikan nilai lebih pada proses produksi barang atau jasa, dengan tetap mempertahankan pengeluaran seminimal mungkin. Disinilah peran supply chain management menjadi penting untuk dilakukan perusahaan. Tujuan dari supply chain management adalah sebuah sistem yang dapat mengirimkan produk kepada pelanggan akhir. Prosesnya sendiri mengoptimalkan setiap proses mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman barang jadi ke tangan pelanggan. Singkatnya, supply chain management diartikan sebagai manajemen sistematis dan strategis dari transformasi barang dan jasa dari bahan mentah menjadi produk akhir dengan memanfaatkan teknologi informasi. Supply chain management atau manajemen rantai pasokan sangat dibutuhkan dalam mengembangkan bisnis. Manajemen rantai pasokan yang baik dapat membantu bisnis untuk tidak kekurangan dan menjaga pengeluaran di bawah anggaran yang ditetapkan sambil menjaga bisnis tetap kompetitif di pasar. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengelola permintaan, membawa jumlah inventaris yang tepat, menangani penghalang, dan juga memenuhi permintaan pelanggan dengan cara yang seefektif mungkin. Jika diterapkan dengan benar, supply chain management akan mendukung bisnis untuk tumbuh menuju kepuasan pelanggan dan pada saat yang sama meningkatkan keuntungan. Namun, proses pencapaian manajemen rantai pasok yang baik sangat membutuhkan kerjasama dari pemasok dan manajer untuk bekerja seefisien mungkin, mengelola resiko, dan cepat beradaptasi dengan perubahan. Adapun 5 tahapan supply chain management atau manajemen rantai pasok, yang pertama ada plan, yang kedua source, 3 make, 4 deliver, dan 5 return. Adapun plan yaitu pembuatan rencana untuk memenuhi permintaan pelanggan akan produk tersebut. Yang kedua source,
yaitu perusahaan harus memilih vendor potensial untuk menyediakan bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, make, yaitu penentuan tempat produk diproduksi. Ini termasuk membuat jadwal produksi, pengujian, pengemasan, penyimpanan, dan rilis. Keempat, deliver, yaitu barang jadi dikirim ke pelanggan. Dalam tahap ini, inventaris dan sistem manajemen gudang sangat penting untuk menjaga tingkat persediaan yang rendah. Yang kelima, return. Tahap ini bersifat situasional, di mana produk cacat akan dikembalikan oleh customer atau distributor sesuai dengan ketentuan dari perusahaan. Untuk soal nomor 2, coba Anda jelaskan pakaian yang Anda pakai dari sudut pandang supply chain management. Jawabannya yaitu, tujuan supply chain pada pakaian yang saya gunakan yaitu untuk mendemokrasikan fashion dengan menawarkan fashion terbaru dengan kualitas medium dan harga terjangkau. Yang membedakan pakaian yang saya gunakan dengan kompetitornya adalah waktu perputarannya yang cepat dan toko sebagai sumber informasi. Untuk desain supply chain pada pakaian yang saya gunakan yaitu merancang semua produk, baik itu baju pria, baju wanita, celana pria maupun celana wanita. Adapun pabrik atau markas pada pakaian yang saya gunakan memiliki tim komersial yang terdiri dari desainer, spesialis pasar, dan pembeli. Soal nomor 3, coba Anda jelaskan pakaian yang Anda pakai. Soal nomor 3, ini manfaat Anda mempelajari supply manajemen. Untuk jawabannya, 1. Meminimalkan inventory kegiatan SCM, kegiatan supply chain management, dapat menekan tingkat inventory melalui pengendalian dan informasi intensif. 2. Mengurangi biaya pengintegrasian aliran produk dari pemasok sampai konsumen akhir, sehingga dapat mengurangi biaya. 3. Mengurangi lead time, koordinasi, sistem, data, dan informasi yang tepat dalam pelaksanaan aliran barang, serta dapat mengurangi lead time, pengadaan, produksi, dan distribusi. 4. Meningkatkan pendapatan konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. 5. Ketepatan waktu, penyerahan sistem aliran barang terintegrasi dan terkontrol yang dapat menghasilkan penyerahan barang tepat waktu. 6. Menjamin kelancaran aliran barang, pengintegrasian semua elemen supply chain management melalui sistem informasi dapat memperlancar aliran barang. 7. Menjamin kualitas bahan baku dan hasil produksi barang jadi akan terjamin karena sejak awal sudah dikendalikan. 8. Menghindari kehabisan persediaan atau stock out, sistem kemitraan dengan supplier serta informasi intensif menghasilkan tingkat persediaan optimal. 9. Meningkatkan akurasi peramalan kebutuhan berdasarkan data dan informasi yang akurat, maka tingkat peramalan kebutuhan menjadi lebih akurat. 10. Kepuasan konsumen kualitas produk dan layanan yang baik menjadikan konsumen setia dan yakin terhadap produk. Untuk soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan supply chain management. Untuk jawabannya, supply chain management adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Sekian untuk UTS Supply Chain Management dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.